wabarakatuh. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir harap berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua hakim sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa bahan atau senjata yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib di persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap juga melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, maka tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pemeriksaan sidang dengan nomor perkara 010-PDTG-2021 Pengadilan Agama Sijunjung, Senin 8 November 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 8 November 2021, sidang Pengadilan Agama Sijunjung dalam perkara nomor 10-PDTG-2021-PA Sijunjung dengan perkara cerai talak antara Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai termohon melawan Rahmat Putri binti Imam Zulhaq sebagai termohon dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan memanggil para pihak yang berperkara. Dipanggil para pihak dalam perkara nomor 010-PDTG-2021 Pengadilan Agama Sijunjung atas nama Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zulhaq sebagai termohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat siang pemohon. Selamat siang yang mulia. Apakah dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang hari ini? Sehat, alhamdulillah, dan saya siap mengikuti persidangan. Baik, bagaimana dengan termohon? Apakah dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang hari ini? Alhamdulillah sehat dan bisa mengikuti persidangan ini yang mulia. Baik, sebelum identitas dari pemohon saya tanya, silakan memperlihatkan KTP-nya terlebih dahulu ke depan. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali.
apakah benar saudara pemohon bernama Rahmat Hidayat bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir si junjung 15 Maret 1986, pekerjaan karyawan swasta PT Permata Indah, alamat di Jalan Karya Bakti nomor 5 Mono Junjung? Benar yang mulia. Oke, mengenai identitasnya, apakah masih ada yang ingin dirubah atau ditambah? Sudah cukup yang mulia. Baik, silakan mengambil KTP-nya kembali ke depan. Silakan duduk kembali. Saudara pemohon, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum? Betul yang mulia, saya bersama kuasa hukum saya. Baik, kepada kuasa hukum dari pemohon dipersilakan ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, KTA dan BAP-nya. Silakan duduk kembali. Baik, kepada pihak termohon agar ke depan untuk melihat identitas dari kuasa hukum pemohon. Baik. Ini yang mulia. Oke, dipersilakan duduk kembali. Baik, kepada saudari termohon, sebelum kami tanya identitas saudara, dipersilakan memperlihatkan KTP-nya terlebih dahulu. Dipersilakan ke depan. Mari yang mulia. Baik, dipersilakan duduk kembali. Apakah benar saudari termohon bernama Rahel Putri binti Imam Zulhak, tempat dan tanggal lahir Sijunjung 10 Oktober 1989, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Cemara Indah nomor 7 Sijunjung? Benar yang mulia. Baik, mengenai identitasnya, apakah ada yang ingin dirubah atau ditambahkan lagi? Sudah cukup yang mulia. Baik, silakan meliput KTP-nya ke depan. Baik, silakan duduk kembali. Saudari termohon, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum? Ya yang mulia, saya bersama kuasa hukum. Baik, kepada kuasa hukumnya dipersilakan ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, KTA dan BAP-nya. Baik yang mulia. Ini yang mulia. Silakan duduk kembali. Oke, kepada pihak pemohon agar ke depan melihat identitas dari kuasa hukum termohon. Baik, Pak. Silakan duduk kembali. Saudara pemohon, apakah Anda mengetahui kenapa datang ke persidangan hari ini? Betul yang mulia, saya mengetahuinya. Tujuan saya ke sini ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan permohonan cerai terhadap istri saya, Baik, siapa nama istri Anda? Rahel Putri yang mulia. Saudari Rahel Putri, apakah benar Anda istri dari pemohon? Benar yang mulia. Baik, kita akan melanjutkan persidangan. Apakah dari para pihak siap? Pemohon siap? Siap yang mulia. Gimana pihak termohon siap? Siap yang mulia. Baik. Pada pemohon dan termohon, coba difikirkan lagi keinginan untuk bercerai ini. Coba diselesaikan secara damai saja. Sangat disayangkan sekali. Sudah bertahun-tahun dilewati suka dan duka pernikahannya, masa ia akan bercerai? Lebih baik diurungkan saja niatnya. Coba saling memaafkan sajalah gitu. Ya. Untuk pemohon dan termohon, apa
apakah sudah dipikirkan lagi niat untuk bercerai? Saya lihat tadi di identitasnya kalian mempunyai 2 orang anak. Gak kasihan sama anaknya, nanti pada ngeliatin teman-temannya ngumpul sama keluarganya. Ya nanti kalau anaknya menerima atas keputusan kalian yang bercerai, kalau tidak bagaimana? Masa depan anak loh yang ditanggung. Kan perceraian bukan masalah yang sepele. Coba dipikirkan terlebih dahulu keinginan untuk bercerai. Seperti yang sudah disampaikan oleh hakim sebelumnya, pada pemohon dan termohon, maka sudah dipikirkan dulu baik dan buruknya, jangan sampai nanti ada penyesalan setelah bercerai. Jika sudah bercerai, maka saudara dan saudari pemohon maupun termohon tidak akan bisa bersama lagi. Pikirkan juga risiko kedepannya, khusus kepada anak saudara, bahwasanya anak itu tidak akan mendapatkan kasih sayang oleh ayah dan ibunya secara bersamaan lagi. Oke, bagaimana pihak pemohon? Apakah perkara cerai ini tetap akan dilanjutkan? Ya yang mulia, saya tetap dengan permohonan. Oke, bagaimana dengan termohon? Saya sangat keberatan dengan perceraian ini yang mulia. Namun jika pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan saya, maka saya siap yang mulia. Baik, karena dari pihak pemohon dan termohon masih ingin melanjutkan persidangan ini, maka sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, yakni untuk menyelesaikan perkara perdata diwajibkan terlebih dahulu untuk mediasi. Oleh karena itu, kami mempunyai nama hakim mediator untuk penengah mediasi ini yang tertera di belakang tersebut. Baik, kepada pihak apakah ingin memilih sendiri atau diserahkan ke majelis hakim pemilihannya? Bagaimana pihak pemohon? Untuk mediatornya kami serahkan saja kepada hakim, Pak. Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Untuk mediatornya kami serahkan aja ke majelis hakim yang mulia. Oke. Baik, dari hasil musyawarah majelis hakim, maka kami menetapkan bahwa 1. Nofri Yuda yang merupakan salah satu hakim mediator Pengadilan Agama Sijunjung yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Untuk itu kami menunjuk Nofri Yuda sebagai hakim mediator dalam perkara nomor 10 /PDTG /2021 PA Sijunjung atas nama Rahmat Hidayat bin Abdullah dan saudari Rahel Putri binti Imam Zuhra. 2. Majelis hakim memberikan waktu selama 30 hari untuk proses mediasi dan dapat ditambah 30 hari lagi kalau memang dibutuhkan upaya damai dari para pihak. 3. Menugaskan kepada hakim mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Baik, kepada para pihak agar maju ke depan untuk menandatangani penjelasan mediasi yang tadi. Baik, kepada pihak pemohon. Silakan kembali. Baik, sebelum sidang ini ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak? Bagaimana pihak pemohon? Untuk sidang hari ini sudah cukup, Pak, tidak ada lagi. Oke, bagaimana dengan pihak termohon? Untuk persidangan hari ini sudah cukup yang mulia. Baik, karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan oleh para pihak, maka persidangan ini akan dilanjutkan 1 minggu lagi, yaitu pada tanggal 15 November 2021 dengan agenda laporan hasil mediasi kepada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi. Nah, panggilan ini resmi dari pengadilan, maka sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperbolehkan untuk meninggalkan ruang sidang.